Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa, praktisi intelijen aktif ya. Jadi beliau ya membongkar perseteruan antara Polri dan Kejaksaan Agung, khususnya Jampitsus Febri Adriansyah yang sekarang lagi mendapat sorotan dari masyarakat maupun netizen di sosial media. Jadi ya, menurut Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa yang merupakan praktisi intelijen ini, beliau mengungkapkan ya, aksi Polri sebagai shock terapi politik. Jadi tindakan penggeledahan oleh Polri di 3 tempat berbeda terkait Jampitsus dinilai bukan murni penegakan hukum, melainkan langkah politik untuk memberikan shock terapi dan mengamputasi posisi Febri menjelang rencana pergantian Jaksa Agung. Nah, tidak hanya itu saja ya, beliau juga membongkar ada pergeseran loyalitas terhadap Jokowi dan ini menjadi ancaman bagi Jokowi. Jadi Jampitsus Febri dinilai memiliki kedekatan dengan Hashim Joyokusumo, yaitu adik Presiden Prabowo dan pimpinan militer ya. Dan ini menimbulkan kecemasan bagi lingkaran mantan Presiden Jokowi. Karena loyalitas kejaksaan yaitu Jampitsus Febri ini sudah mulai bergeser yaitu ke Prabowo. Dan Febri ini katanya ya memegang banyak kasus hukum yang krusial yang menyasar ke oligarki atau lingkaran lama atau lingkaran Solo ya bisa dibilang. Jadi ada juga persaingan kursi Jaksa Agung, sehingga di dalam Jaksa Agung sendiri muncul faksi-faksi internal yang dipandang Febri ini sebagai kompetitor utama, sehingga Febri ini pernah dipanggil oleh Presiden Prabowo. Jadi Prabowo berencana akan mengangkat Febri ini sebagai Jaksa Agung. Jadi di dalam internal Jaksa Agung sendiri, Febri ini merupakan calon kuat menjadi pesaing berat ya. Karena sepak terjang Febri ya di saat pemerintah Jokowi sampai pemerintah Prabowo benar-benar membuka kasus-kasus besar. Nah, menurut Pak Rajasa ya, kenapa sampai sekarang ya Polri sendiri belum mengeluarkan penetapan tersangka setelah penggeledahan kemarin kita lihat ya begitu banyak uang yang ditemukan dan juga emas batang. Beliau menduga ya ini pasti ada nanti win-win solution atau potensi politik saling sandera. Atau bisa dibilang ya ada politik tawar-menawar karena kedua belah pihak ini pegang kartu as masing-masing. Nah, apalagi kata Pak Rajasa ya, Febri ini Jampitsus ini memegang kartu as Jokowi. Ini lebih mengejutkan lagi. Nah, banyak masyarakat maupun netizen ya memberi komentar dan kritik keras terhadap pemerintah Prabowo kenapa sampai sekarang belum ada penetapan tersangka sehingga dianggap pemerintah Prabowo melindungi. Nah, kita lihat juga hari ini ya, Jampitsus Febri Adriansyah sudah menjawab beberapa pertanyaan wartawan terhadap isu yang berkembang saat ini. Nah, tidak hanya itu saja, kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Khodinudin ya meminta ya juga Polri ikut membongkar bunker yang pernah kemarin viral di sosial media yaitu Jokowi di Solo. Bismillahirrahmanirrahim. Bunker milik Jampitsus Febri Adriansyah bisa dibongkar oleh pasukan dari Polri. Tentu kita apresiasi. Tapi pertanyaannya, apakah Polri juga berani membongkar bunker Solo di kediaman Joko Widodo yang menurut Betor Suryadi di rumah Joko Widodo ada bunker yang digunakan untuk menyimpan banyak uang-uang hasil korupsi. Jika pejabat sekelas Jampitsus saja berkilo-kilo emas dan ratusan miliar uang tersimpan di bunkernya, di rumahnya, apalagi bunker itu milik mantan presiden 2 periode. Kita menunggu keberanian institusi Polri untuk menggerebek kediaman Jokowi di Solo dan membuka bunker yang ada di dalamnya yang menurut Betor Suryadi disitulah harta hasil korupsi Jokowi disimpan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan sesuatu, menghajar Kejaksaan Agung tepat di jantungnya, seperti sekarang ini. Iya. Polri melihat ada satu ancaman gitu ya, terhadap eksistensi Pak Jokowi, yaitu Jampitsus dalam hal ini. Gitu. Karena dalam beberapa kasus ya kan selalu menyentuh persoalan hukum Jokowi. Di antaranya kasus Pertamina, seperti Ahok bilang di hadapan persidangan bahwa kalau berani Pak Hakim panggil Pak Jokowi. Satu, kedua kasus Nadiem yang juga muncul adanya pemberian dana kepada Jokowi gitu. Nah, dari 2 kasus ini menimbulkan keresahan
Pak Jokowi terkait dengan eksistensi Jampitsus yang hari ini sudah mulai bergeser orientasi loyalitasnya kepada presiden. Nah semua ini karena apa? Karena ada kedekatan dengan Pak Hasim Joyo Hadikusumo, Jampitsusnya, ya kan? Nah dihadapkan oleh situasi seperti ini, kan? Apalagi kemudian ada informasi akan pergantian Jaksa Agung, ya kan? Tentunya Jampitsus ini sebagai pesaing utama dari pihak-pihak lain yang ingin menginginkan jabatan itu. Karena apa? Kenapa saya bilang? Karena Jampitsus sudah dipanggil presiden terkait dengan jabatan itu. Nah tentunya ini perlu diambil langkah untuk impunitas, diamputasi gitu ya. Yaitu tadi, yaitu penegakan hukum, mulai penegakan hukum, ditersangkakanlah Jampitsus. Nah kita juga bukan kita tidak setuju dengan Polri dalam penegakan, setuju, bahkan kita kawal, ya kan? Yang menyangkut kejahatan yang melibatkan Febri ini. Cuma persoalannya ada, ya. Ada kepentingan politik di balik semua ini terkait dengan perebutan kekuasaan, terkait dengan adanya kepentingan Pak Jokowi yang dalam hal ini masih terus bernafsu untuk merebut 2029 gitu. Nah di situ saya persoalannya. Bukankah Jampitsus Febri ini dulu ditengarai sebagai juga orangnya Pak Jokowi? Betul. Itulah makanya yang membuat resah Pak Jokowi. Artinya apa? Kalau di sisi Pak Jokowi kan ini berkhianat nih orang kan. Nah dulu memang betul. Bahkan dialah algojo yang paling beringas. Contoh dalam kasus Asabri dan Jiwasraya, ya kan? Itu bagaimana sangat kental sekali nuansa kepentingan politiknya, di mana Jokowi ingin mengambil alih Partai Golkar. Di Jiwasraya ada persoalan Bakri yang namanya pembina Golkar. Nah di Asabri ada persoalannya Erlangga yang menggunakan dana Asabri. Nah dilakukanlah penyelesaian hukum terhadap dua masalah ini. Tapi yang dikorbankan bukan dua orang ini hanya tersandera sehingga berhasil Pak Jokowi untuk mengambil alih Golkar. Nah itu Pak Febri pada saat itu. Jadi persoalannya sekarang dianggap mungkin Pak Febri sebagai pengkhianat gitu loh akhirnya. Dan Jokowi tahu bahwa begitu beringas saja Febri kalau dia menangani persoalan hukum, apalagi berdasarkan pesanan kekuasaannya. Terlepas dari persoalan persoalan hukum yang dihadapkan oleh Febri gitu loh. Kalau bicara persoalan hukum ya kan ada ya kan tindakan Febri yang melanggar hukum. Ini kita setuju sekali, sikap ya kan. Cuma satu hal ya kan, jangan ini kemudian dipolitisasi yang berakhir dengan sesuatu yang tidak sesuai harapan publik. Makanya perlu kita kawal langkah polisi ini. Pak Febri ini dekat dengan Hasim Joyo Hadikusumo. Dan Hasim Joyo Hadikusumo ini kan adalah adik dari presiden saat ini, Pak Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Apakah Polri tidak tidak memperhitungkan bahwa langkah ini bisa menjadi bumerang atau backfire bagi dirinya sendiri? Nah, inilah yang jadi masalah sekarang. Justru dalam kasus ini membuktikan ya kan, bahwa kekuasaan Presiden Prabowo masih dalam bayang-bayang kekuasaan lama. Masih dalam bayang-bayang legasi kekuasaan Jokowi. Artinya apa? Kita bisa melihat dalam beberapa persoalan ya kan, selalu urusan Pak Jokowi itu selalu diakomodir oleh Prabowo. Dan banyak itu kasus tuntutan publik yang muncul ke permukaan, seperti pergantian Kapolri, terus kemudian reformasi, ya kan? Semua diakomodir. Nah, termasuk kasus ini, gitu loh. Karena apa? Sampai hari ini kita juga mesti bertanya, Jaksa Agung orientasi loyalitasnya kemana gitu loh. Penggantian Jaksa Agung ini memang datang dari kehendak Pak Prabowo untuk seperti yang sering beliau katakan bersih-bersih semua. Nah, inilah yang jadi masalah kan. Ya? Kalau kita bicara pergantian Jaksa Agung adalah keinginan datang dari Pak Prabowo, itu saya pikir saya masih tidak meyakini. Justru semua keputusan ini berada di tangan bayang-bayang kekuasaan lama. Ketika sekarang sudah mendekati adanya rencana pergantian Jaksa Agung, maka orang yang paling dimungkinkan untuk menggantikan Jaksa Agung, ya diantaranya adalah Febri ini. Dan kemudian ada juga Jam Intel. Nah, ini kan perlu diamputasi nih, ya kan? Karena apa? Karena loyalitasnya Jaksa Agung tidak lagi kepada Jokowi gitu loh. Kalau dia jadi Jaksa Agung, selesai nih urusan. Disikat habis. Karena Jokowi punya pengalaman bahwa Febri adalah algojo yang paling bagus dalam menghantam Jiwasraya dan Asabri. Gitu. Seperti itu kan? Atau kemudian begini, apa yang dilakukan Polri terhadap Febri ini, kemudian akan mengusik Hasim, juga bisa mengusik Prabowo dan Prabowo melakukan strike back. Mungkin nggak? Saya yakin masih belum punya kemampuan untuk ke arah sana. Gitu ya. Akhirnya. Bukankah otoritasnya ada di Pak Prabowo? Betul. Memang kita katakan bahwa ya kan, Presiden mempunyai kewenangan di pemerintahan dan kekuasaan negara. Tapi kita lihat hari ini ya kan, begitu minimalisnya kekuasaan Presiden dalam konteks penyelenggaraan berbangsa bernegara. Ya seharusnya seperti itu. Tapi kita lihat ya kan, semua persoalan hukum banyak mengakomodir kepentingan menyelamatkan Jokowi. Kasus haji di KPK ya kan, KPK tidak berani memanggil Jokowi, padahal sudah jelas-jelas ya. Dan beberapa kasus yang disidik oleh kejaksaan begitu juga gitu. Jadi memang hari ini kita melihat bahwa persoalan kekuasaan presiden itu
terus dirongrong oleh legasi kekuasaan masa lalu. Kalau tidak dari presiden. Nah, disinilah Jokowi melihat bahwa Febri adalah algojo yang luar biasa. Dengan segala cara, ya kan, dia menekan orang demi kepentingan politik Jokowi. Nah, sekarang Febri dijadikan target oleh kelompok Solo. Apakah Jokowi tidak khawatir kemudian ini dibuka? Dosa-dosa Pak Jokowi. Kita lihat aja endingnya nih nanti sama-sama saling menguntungkan. Coba aja kita lihat kasus Febri ini, ya kan? Karena apa? Ya kan, barter nantinya kan. Saya melihat bahwa ketika terjadi ini yang dinamakan politik saling sandera, ya, atau penegakan hukum dengan pendekatan sandera. Ya. Ini sebetulnya kalau kita lihat lebih jauh lagi menurut Mahfud MD, ini adalah yang mafia hukum yang sesungguhnya. Ini mafia hukum yang sesungguhnya, sehingga persoalan kejahatan kerah putih tidak pernah terungkap secara jelas. Nah, dari sinilah makanya kita lihat nantinya gitu ya, tetap masih ada tawar-menawar dalam kasus Febri. Coba kita lihat, saya yakin sekali. Seperti apa kemungkinan yang paling mungkin tawar-menawar ini, Pak? Sampai hari ini aja Febri belum jadi tersangka. Padahal sudah ada. Itu kalau orang lain habis tuh, langsung ditersangkakan, langsung dikejar. Nah, ini pun satu kondisi di mana, ya kan, membuka pintu untuk bargaining, gitu. Ya, ada sesuatu yang ditawarkan gitu. Nah, kita lihat dari awal aja Febri sampai hari ini tidak dijadikan tersangka, ya kan, atau tidak ditangkap lah, ya kan. Ini satu indikasi, ya, bahwa akan ada penyelesaian hukum, ya kan, win-win solution gitu istilahnya. Nah, ini mesti dikawal gitu. Oke, seberapa mungkin ini terus terjadi? Sementara kan ya 280 juta warga ini juga kan tidak buta-buta amat. Iya betul. Kang, sekarang kita lihat, ya kan, nggak ada lagi rasa malu di dalam diri mereka para penegak hukum, ya kan. Udah kasat mata jelas-jelas bahwa ini terjadi pelanggaran hukum pun masih aja. Apalagi cuma kasus ini, ya. Nanti pun orang akan lupa. Indonesia kan selalu begitu, ya kan. Selalu rakyatnya sering lupa dengan kasus-kasus besar. Kayak kasus Pertamina, sekarang udah lupa tuh. Ya. Kasus Febri pun begitu, nanti akan tetap lupa. Saya yakin kalau seperti tadi pertanyaan tadi bahwa sementara Febri juga punya kunci daripada mereka, kejahatan mereka. Ya udah, tentunya tadi. Sekarang kita lihat aja indikasinya kan. Sudah didapat temuan barang bukti itu ya di kediaman Febri, di rumah Febri, di restoran Febri. Sementara belum ada, ya kan, ketetapan hukum buat Febri sebagai apa gitu. Seberapa bahaya sebetulnya Febri ini buat Jokowi, Pak? Oh jelas, pasti sangat bahaya. Boleh dielaborasi? Ya, satu ya kan, pertama ya kan, kasus Asabri. Febri tahu bahwa dia melakukan kriminalisasi demi kepentingan politik Jokowi, demi kepentingan sahwatnya Jokowi, sahwat politik Jokowi untuk menguasai Golkar. Satu itu. Kedua, masalah Pertamina. Febri pun punya bukti temuan bahwa di situ ada kepentingannya Jokowi. Kemudian kasus Nadiem juga di situ ada kepentingan Jokowi. Dan mungkin banyak lagi. Termasuk juga ada kepentingan Kapolri. Saya kembali pada pertanyaan saya, barangkali Pak Sri lupa, seberapa berbahaya Febri yang Jampitsus ini terhadap Jokowi? Dan bisa dielaborasi kah? Ya jelas lah. Jelas berbahaya. Ketika dia berubah orientasi loyalitasnya kepada Presiden Prabowo, ini juga kan ada semacam kecemasan buat Jokowi karena dia pegang truknya. Pertama dengan kasus Asabri yang tadi saya bilang, kedua kasus Pertamina. Dia punya informasi-informasi dari hasil hasil kasus-kasus yang melibatkan beberapa orang ini. Ya. Dan kemudian kasus Nadiem, ya kan, juga Febri punya. Ya. Bagaimana korelasinya dengan Jokowi? Nah, dari informasi-informasi ini tentunya Febri menjadi ancaman. Apalagi kemudian Febri begitu getolnya, ya kan, melakukan tindakan-tindakan yang merugikan oligarki dalam hal ini masalah perampasan tanah dan segala macam. Dan itu juga pasti ada kepentingan Jokowi dalam Satgas PKH. Apakah masih amannya Febri yang statusnya tadi Bapak katakan belum jelas, belum ditersangkakan dan lain sebagainya itu, menurut Bapak ada kira-kira pengaruh Hasim atau bahkan bisa jadi mengenai permasalahan yang saat ini ditangani oleh Polri. Yang kedua, terkait juga dengan penggeledahan di rumah Sentul yang ditemukan banyak aset, apakah benar kabarnya itu rumah kepemilikannya Pak Jampitsus? Juga terkait dengan yang kabarnya restoran The Club yang di Jakarta Selatan yang juga dikabarkan punya Pak Jampitsus. Yang terakhir, apakah benar kabar yang mengatakan juga Bapak akan merencanakan mengundurkan diri terkait dengan penanganan kasus yang ditangani oleh Polri saat ini? Itu aja, Pak. Borongan di pertanyaan aja. Apa digabung dulu? Ada lagi? Ya. Jadi yang pertama, tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas, dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu ya, bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampitsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang
apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya. Kemudian ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya ini tidak akan dijelaskan saat ini, namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar. Paham? Paham? Ada lagi yang tanya? Ya, saya Mirpa dari Metro TV. Yang pertama mungkin kita itu dijawab pertanyaan lanjutan soal pengunduran diri Bapak, apakah itu benar akan dilakukan dan apakah sudah ada instruksi. Yang kedua soal penyidikan pihak polisian terkait mengaitkan Bapak terkait dengan blackout yang ada di Sumatera. Sebenarnya ada keterkaitan apa Bapak dengan kasus yang blackout yang sedang diselidiki oleh pihak kepolisian menyangkut 3 perusahaan plat merah itu, Pak? Terima kasih. Nah, ada yang mau digabung? Satu-satu? Wah, nanti menjelang Jumat panjang nih, gak usah satu banyak. Yang pertama blackout. Saya juga tidak paham ada kaitan Jampisus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Ya, perkaranya perkara apa. Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batu bara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan. Baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitasnya yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana. Ya, jadi untuk blackout, lebih kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan dan sebaiknya ditanya ke sana ya rekan-rekan Metro ya. Ada lagi satu lagi? Ya, saya Taufik dari CNN. Ya. Mau bertanya tadi sebetulnya masih ada yang belum dijawab dari pertanyaan Pak Abing. Yang pertama itu terkait dengan tadi kan dibantah terkait yang Cipete ya. Tapi kan ada penggeledahan juga yang di Rumah Sentul yang dalam video-video yang beredar itu ditemukan juga salah satu foto keluarga. Nah, apakah ada bantahan terkait itu yang pertama. Terus yang kedua, penugasan aja apakah berarti dari Pak Febri sendiri tidak mengetahui keberadaan uang-uang itu dan tidak mengetahui itu punya siapa. Terus yang ketiga, dari yang pertanyaan Pak Abing juga, kabar mengenai isu pengunduran dirinya itu apakah betul atau enggak, atau mungkin bisa diklarifikasi juga karena itu beredar. Gitu. Ya, pertanyaan terakhir ini sudah yang ketiga ya. Jadi hingga saat ini, saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penanganan. Sehingga perintah itu tadi sudah kita jabarkan untuk memprioritaskan mana-mana perkara yang menjadi perhatian masyarakat, ya, untuk segera bisa kita berkas dan kita sidangkan. Yang kedua tentang Rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampisus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang mereka sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek, semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Cukup ya, rekan-rekan? Ada satu lagi dari tadi? Silakan, dari tadi. Pak izin dari Tirto, mau menanyakan Pak, itu kan ada salah satu nama yang beredar juga, itu namanya Tan Kian, yang memang itu disebut berkaitan dengan Bapak. Nah, sedangkan kasus Tan Kian dari zaman Asabri itu kan memang sudah diusut sama Pitsus, dan Bapak sendiri waktu itu bilang bahwa pengusutan TPPU Tan Kian dilakukan gitu di Pitsus, tapi sampai sekarang belum ada. Nah, ini penjelasan Bapak sendiri gimana? Pertama itu. Kedua, terkait dengan, kan Bapak tadi mengklaim bahwa tetap fokus dalam penanganan perkara yang tengah berjalan, salah satunya BGN. Nah, ini kan juga isunya bahwa kasus ini berkaitan dengan penanganan perkara BGN di Polri gitu. Nah, itu gimana Pak? Apakah memang ada ketersinggungan itu dan gimana update-nya gitu? Jadi dapat saya sampaikan bahwa yang di BGN ini sedang berjalan proses pemberkasan, ya. Masih Sony 41 orang, bahkan juga di kita berkembang 43 ya, 47 nama ya kita. Tapi tentunya itu kan tidak serta-merta bisa juga terkait dengan perbuatan hukum dan bisa proses pidana. Nah, ini kita lihat perkembangannya nanti, tetapi kita juga menginginkan agar BGN ini dapat berjalan baik ya. Dan ini juga selalu komunikasi kita dengan rekan-rekan sekarang yang menakodai MBG. Dan ini tentu menjadi program prioritas yang menjadi perhatian yang harus kita benahi segera dan bisa berjalan dengan cepat.
Ya, itu yang kedua mengenai tangkian. Nah, ini kan bisa dianalisis bagaimana proses persidangan. Alat bukti semua ada. Tinggal dicek apakah bisa tersangka atau tidak. Perkara sudah cukup lama, saya juga tidak ingat lagi, tetapi semua bisa dievaluasi kembali. Ya. Dan itu pun masih berjalan proses eksekusi tanahnya ya. Tanahnya masih berjalan ya. Tanahnya masih berjalan eksekusi. Sehingga dalam proses penegakan hukum tidak ada sesuatu yang bisa dihilangkan apabila rekan-rekan semua dapat mengikuti dengan utuh dan dapat menganalisa setiap fakta yang sudah terungkap. Dan penyelesaiannya tentunya tidak sesaat, ada proses yang begitu panjang. Saya rasa demikian dan saya cukup rekan-rekan ya. Dan kita akan masih ketemu. Jadi nanti saja ya. Terima kasih. Oh, 47 banyak. Nanti aja ya. Pas doorstop setelah Jumat. Ya. Oke. Terima kasih rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat ini duit udah ditemukan 500 miliar lebih. Polisi mau tangkap orangnya dihalang-halangi oleh kejaksaan dan tentara. Bahkan saat ini kabarnya Polda Metro Jaya udah digeruduk 2 peleton tentara berlaras panjang. Ini negara apa? Ha? Negara junta militer. Giliran kejaksaan nangkep koruptor nggak pernah tuh dihalang-halangi oleh polisi. Kenapa sekarang polisi membongkar kasus korupsi dihalang-halangi oleh kejaksaan sama tentara? Hah? Ini polisi jangan takut pokoknya. Rakyat bersama kalian. Hanya ada satu kata, ya, lawan. Sekarang gua bersyukur dengan adanya MBG. Tuh, baru kali ini nih gua bersyukur. Tapi bukan soal gizi, bukan juga soal lapangan pekerjaan, bukan juga soal gratisnya, tapi ini soal korupsinya. Gara-gara ada MBG ya, 2 gajah perang besar, 2 gajah. Kemarin kasus MBG ditangkap sama Kejagung. Di situ ada jenderal polisi. Dan sekarang Kejagung ditangkap sama polisi. Kasus batubara. Kalau 2 gajah ini udah tempur ya, yang lain minggir dulu deh, bahaya ntar keinjek. Bravo Pak Presiden Prabowo. Di era Presiden Prabowo banyak kasus korupsi yang diungkap dan ditangkap. Mulai dari mengambil kembali aset negara Hotel Sultan. Kedua, kasus tata kelola minyak mentah mafia migas. Ketiga, kasus TPPU PT Aset Pasifik. Keempat, impor gula. Kelima, OTT Kejaksaan Agung Hakim PN Surabaya. Keenam, pemerasan suap sertifikasi. Ketiga, ketujuh, kuota haji. Dan sekarang Hakim Japitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Bapak cocoknya dengan slogan Presiden Pemberantas Korupsi. Keren Pak, lanjutkan di segala sektor dan cabut sampai ke akar-akarnya. Kami bersama Presiden Anti Korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Febri Ardiansah ya, Jampitsus kafe dan rumahnya digeledah, viral beritanya. Ada uang berkoper-koper, dolar Singapura, dolar Amerika, plus ada emas batangan kurang lebih 74 kilo. Ya kisaran sekitar 1 triliun. Jampitsus yang namanya Febri Ferdiansah ini ya, kalau ngomong mulutnya sok suci, sok malaikat, ya sok perangi korupsi. Ternyata hatinya iblis, jiwanya iblis, maling, bangsat, koruptor. Nah gitu. Lagi-lagi inilah Konoha. Saya nggak punya bahasa lain kecuali inilah Konoha. Ya kan, dipenuhi dengan pejabat-pejabat yang maling, yang koruptor. Nah, dan anehnya setelah rumahnya digeledah, setelah kafenya digeledah, tiba-tiba rumahnya dijaga oleh tentara. Rumahnya ditapal betis oleh TNI. Nah, coba. Harusnya kan rumah itu disegel pakai cross polisi itu kan, disegel, ya tidak boleh masuk ya, atau disita dalam pengawasan macam-macam. Nah, tapi kan dijaga sama polisi, coba. Dijaga sama tentara. Ini masih menjadi misteri sampai sekarang, masih menjadi perdebatan. Iya kira-kira. Ini kalau kita ngomong keras, nanti ngeritik boleh, tapi harus ada etika.
Coba nganyelke enggak? Jadi habis, kata-kataku habis. Kalau aku punya santet dan nggak dosa itu tak santet semua pejabatnya itu tanpa terkecuali. Dari atas sampai bawah tak santet semua. Ya kan, seandainya aku punya santet. Seandainya nggak ada hukum tak celurit kabeh ndasit. Nggak sabar ya, udah nggak punya bahasa lagi. Gimana nih? Mau manggil Prabowo? Halo Prabowo, capek, bosen. Apa? Wapres, apalagi. Coba. Ijazah palsu terus bergulir. Sekarang Nadiem Karim terus bergulir. Ya kan? Oke, kita biar nggak kemana-mana, kita fokus ke yang sekarang ini. Pripun? Boleh nggak dinepalkan? Boleh nggak di Sri Lankakan? Atau boleh nggak di Peranciskan? Ngomong gini, Gus Nur radikal. Nanti saya yang kena delik. Repot kan? Repot, saudaraku. Ini Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini aku di penjara 4 tahun ini efeknya ini, teman. Ini dulu aku, kalau sebelum aku di penjara, kan aku sering ngonten gini kan tak banting laptopnya. Kalau nggak laptopnya, handphonenya tak banting. Ya kan, meledak. Keluar semua tuh bahasa-bahasa kotor tuh. Tapi setelah keluar dari penjara ini, sebisa-bisanya ngempet. Iya. Oke, teman-teman, kapan digantung di Monas? Kapan? Koruptor-koruptor itu digantung di Monas kapan? Ayolah, jangan cuma digeledah, kan? Nanti disidang, vonisnya sekian tahun, hilang. Sudah ya, jadi jelas ya. Jelas nggak? Ini Konoha, pejabatnya bangsat semua, maling semua, perampok semua. Ini Konoha ini. Masih kurang apa? Kalau ngeritik yang sopan gitu, kalau ngeritik yang beretika gitu, ngomong di depan saya tak culak matamu, serius saya. Ya, serius. Nggak ada etika, sama koruptor tuh nggak usah ngomong etika. Nanti kalau ngomong gini nanti di-banned YouTube-nya, dihapus videonya, kan repot. Coba belajar sama India itu. India itu kalau bikin film nggak tanggung-tanggung. Coba lihat film India itu. Ya kan, musim pemilu, bikin film pemilu, diceritakan seborok-boroknya pejabat pemilu, diceritakan. Ya kan, Polri, Polda, Polsek di India itu diceritakan vulgar, nggak ada apa-apa, itu bebas. Coba di sini, bikin film tentang bobroknya polisi, bobroknya tentara, dilarang beredar filmnya. Kan gitu, menceritakan bobroknya pejabat, dilarang beredar filmnya. Hah? Kan susah hidup, mau berkembang bagaimana negara kalau gini? Jadi negara ini kompleks, sudah ngeri sudah. Udah nggak ada obatnya, nggak ada rumusnya. Yang bisa menyembuhkan bangsa negara ini tsunami. Ya, tsunami seperti bandang Nabi Nuh itu loh. Disapu semua, mati kabeh, kelelep. Itu baru sembuh Indonesia. Atau buminya tuh meledak. Tuh di istana sama di DPR tuh, sama di kantor jaksa itu, ya kan? Di Bariskrip tuh buminya meledak, kantornya masuk, digulung sama likuifaksi, mati kabeh digulung. Itu baru. Sistemnya mati, komputernya mati, signalnya mati, sistemnya mati, kabeh mati. Kapolrinya mati, Kapoldanya mati, Jenderal TNI-nya mati, ya mungkin presidennya mati, wapresnya mati kabeh dekono, baru selesai. Ketua-ketua partainya mati di situ, baru selesai. Sembuh baru Indonesia ini. Ya, ini saking nggak nemu nih bahasa pisan. Nah, saya ngomong gini udah nggak nemu bahasa untuk menggambarkan betapa rusaknya ini, bobroknya ini Konoha ini. Pripun? Itu yang bisa menyembuhkan. Apa undang-undang? Nggak ada. Polri itu menurut undang-undang masa jabatan Polri itu cuma 5 tahun menurut undang-undang. Tapi Konoha, ya kan, dirubah undang-undangnya. Jadilah sekarang Listio Sigit itu udah 7 tahun, nggak ganti-ganti, hampir masuk 8 tahun ini. Undang-undangnya 5 tahun. Jadi apa mau diharap, saudaraku? Wis ya, jadi biar nggak ngelantur, ini hanya meramaikan, menggugurkan hujahku di hadapan Allah besok. Jadi besok kalau aku dihisap sama Allah, kamu waktu Jampitsus digeledah rumahnya, ketemu emas, kamu kok jegidek kayak Nur, cangkemmu, misalnya dihisap begitu. Aku punya hujah. Boten malaikat, saya nggak diem, saya ngonten, nah kan gitu ya. Karena kalau kita melihat kedoliman, kemunafikan, koruptor seperti itu, terus kita menang, kita diem, itu berat. Hisapnya berat. Melihat kemungkaran di depan mata, kita diem, hisapnya berat. Kan gitu. Maka Rasulullah menyarankan kalau kamu lihat kemungkaran, cegah dengan tanganmu, dengan kekuasaan kalau mampu. Kalau nggak punya kekuasaan, cegah dengan mulutmu, ngomong. Nah ini sekarang ini aku dengan mulut. Tapi kalau kamu takut ngomong mencegah dengan mulut, minimal dengan hati. Maksudnya aku ngamuk walaupun di hati, protes. Tapi kata Rasulullah itu selemah-lemahnya iman. Nah ini sudah jegidek, lihat koruptor jegidek, lihat wapres pembohong jegidek, presiden pembohong jegidek. Kalau ada orang yang amar ma'ruf seperti ini malah dibully.
Allah nur. Kan repot. Di Konoha ini kan seperti ini. Oke saudaraku ya, semoga manfaat. Intinya satu lagi Allah buka aibnya bangsa ini ya, satu lagi. Dan saya yakin akan hilang seperti kemarin-kemarin. Kurang apa? Hambalang kurang apa? Senturi kurang apa? Apalagi? Jiwasraya kurang apa? EKTP kurang apa? Ya, banyak sekali korupsi-korupsi di Indonesia ini yang sampai sekarang nggak selesai. Nanti ini nggak selesai, hilang lagi nih, digeledah malah dijaga sama tentara. Tapi kalau rakyat dikejar sama sensus, nah, penghasilanmu berapa, rekeningmu berapa saldonya, gajimu piro, listrikmu piro, rakyat dubuk-ubuk sama sensus, matamu asu kabeh kono.